Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawal ibadah kita dengan memuji Tuhan dari NKB 65 yang berjudul Besar Kasih Allah. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padaku dilimpahkannya warisan sorgawi besar dan bakal. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan sabda-Mu. Tuhan, pimpinlah kami melalui Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap pembacaan kami pada pagi hari ini dan kami boleh memahami, kami boleh menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan boleh seturut kehendak Tuhan dan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya memberi judul renungan kita yaitu Roti dan Ragi. Saudara-saudara, ragi adalah benda yang bisa menyebabkan fermentasi. Para pembuat tempe, pembuat tahu, bahkan di antara kita yang suka bikin roti, adonan roti,
membutuhkan yang namanya ragi. Para pembuat roti pasti mengerti bagaimana cara kerja ragi itu. Ragi yang diberikan kepada adonan roti itu yang mengandung tepung berprotein akan membuat adonan tersebut mengembang. Ragi itu dapat membuat adonan melar, elastis, dan seperti berserat. Itulah yang disebut gluten. Selama berkembang, ragi akan terus membelah dan berkembang biak sehingga menghasilkan adonan yang melar, adonan yang elastis, adonan yang mengembang. Dia akan terus berkembang selama ada cukup udara dan gula yang ada pada adonan itu. Tetapi ketika kemudian adonan itu terkena panas oven, maka ragi akan berhenti bekerja. Tapi yang pasti karena keberadaan ragi, adonan roti itu berkembang. Ia berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru, menjadi lebih besar. Saudara-saudara, cara kerja ragi tersebut kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan sesuatu. Cara kerja ragi yang dapat memberikan pengaruh yang besar, mengubah sesuatu, itulah yang di dalam bacaan ini kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan para murid terhadap ajaran orang-orang Saduki dan Farisi, agar para murid itu berhati-hati. Mengapa? Karena ajaran mereka seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu diibaratkan ragi. Ragi yang dipakai oleh orang Yahudi untuk membuat adonan roti itu prinsipnya sama dengan ragi kebanyakan yang menyebabkan fermentasi. Ada proses pembusukan di sana. Dan ketika Tuhan Yesus menyebut ajaran orang-orang Farisi dan Saduki itu diibaratkan ragi, maka penekanannya adalah pada daya pembusukan yang disebabkan oleh ragi itu. Maka kalau kemudian ajaran orang Farisi itu diibaratkan ragi, maka Tuhan Yesus ingin mengatakan hati-hati. Karena ajaran orang-orang Farisi dan orang Saduki itu bisa menyebabkan pembusukan kehidupan. Kalau ketika kita membuat adonan roti, itu fungsi ragi itu kita harapkan karena dapat membuat adonan itu mengembang, artinya membuat manfaat. Tetapi justru di dalam ragi yang disebutkan, diibaratkan ajaran orang Farisi dan Saduki itu seperti ragi yang dapat membusukkan kehidupan, itu yang tidak diharapkan. Saudara-saudara, jika ajaran orang-orang Farisi itu diibaratkan oleh Tuhan Yesus itu seperti ragi yang membusukkan, sebetulnya ajaran yang seperti apa? Sehingga Tuhan Yesus perlu mengingatkan para murid, hati-hati terhadap ajaran mereka. Ternyata ajaran orang-orang Farisi dan Saduki itu adalah ajaran yang berisi legalitas, ajaran yang berisi formalitas, ajaran yang kemudian mereka kembangkan, mereka tambahkan dalam peraturan-peraturan tambahan yang tidak berbasis kepada belas kasihan. Sehingga ketika mereka membuat peraturan-peraturan tambahan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, kepada umat, sebaliknya ajaran peraturan tambahan yang mereka berikan itu mereka tidak lakukan. Maka
peraturan-peraturan tambahan yang berasal dari ajaran orang Farisi dan Saduki itu justru menuntut dan membebani, memberatkan kehidupan umat. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hati-hati. Karena apa? Karena sifat ajaran yang demikian, yang tidak bernafaskan belas kasihan, itu membusukkan kehidupan, merusak kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, hati-hati bergaul dengan mereka. Saudara-saudara, peringatan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita agar kita menjaga pergaulan kita. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita perlu bijaksana di dalam memilih teman, di dalam memilih pergaulan, bukan karena kita diskriminasi, bukan karena kita membeda-bedakan, tetapi kita perlu membentengi diri kita dengan hal-hal yang baik agar kita tidak tercemar oleh ragi yang membusukkan itu. Perilaku kita bisa berubah jika pergaulan kita salah, jikalau pergaulan kita buruk. Bahkan ada satu teori psikologi, teori tentang tingkah laku, perubahan tingkah laku. Di sana disebutkan salah satunya adalah bahwa perilaku itu bisa dipengaruhi, bisa berubah oleh karena lingkungan. Jika lingkungan hidup kita baik dan sehat, maka potensi hidup kita menjadi baik. Itu suatu keniscayaan. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan pergaulan kita buruk, kita mengkonsumsi ragi yang membusukkan itu, maka cepat atau lambat kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mengajarkan dan memiliki perilaku yang tidak sehat, yang buruk, maka cepat atau lambat kehidupan kita akan rusak. Memang kita punya tugas untuk menggarami dunia, mengubah yang buruk itu untuk menjadi lebih baik. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, mengingatkan para murid, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu kamu tetap harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peringatan Tuhan Yesus ini ingin membentengi kita bahwa sebagai manusia biasa kita bisa lemah. Karena itu kita harus berhati-hati. Karena itu kita harus waspada agar kita tidak mengalami kegagalan hidup. Mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, dengan sikap yang bijaksana, dengan memilih pergaulan yang sehat, supaya kehidupan kita terus berlimpah damai sejahtera. Selamat memasuki kehidupan hari ini dengan sikap hati yang bijaksana, dan kiranya melalui itu kita bisa menjadi jalan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena sebagai ciptaan yang baru, kehidupan kami, kehadiran kami, Tuhan perlengkapi untuk menjadi jalan berkat bagi orang lain. Di tengah kehidupan yang penuh dengan situasi yang tidak menentu, bahkan di tengah perubahan, gelombang perubahan yang tidak menentu, bahkan di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan, ibarat kami yang Tuhan Yesus katakan, Engkau mengutus kami seperti domba di tengah-tengah serigala, dalam lingkungan yang mengancam. Kami harus berhati-hati. Kami harus memilih lingkungan yang baik dan sehat, supaya kami tidak dibusukkan
oleh ragi yang merusak kehidupan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa membentengi hidup kami. Kami berdoa supaya hari ini dapat hidup dengan bijaksana. Kiranya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menilik dan menolong umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kiranya kami semuanya boleh memasuki kehidupan kami hari ini dengan diiring berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.